Pagar apa fungsinya? Harus ditutup. Ada yang punya pagar enggak ditutup. Buat apa pagar? Nah, ada motor kalau dicuri orang heboh, bisa-bisa dibubarkan jaga malam. Tapi kelalaian atau disengaja tentang ada jaga malam, ya kita kan bukan satu rumah yang dijaga, mutar waktu kita ke depan, kesempatan orang maling, maksudnya kerjasama lah. Memang orang ini susah. Seperti itu sudah ditentukan 20.000 kwitansi, sudah dihasil rapat sepakat. Nyatanya waktu ditagih cuma 10.000, kadang-kadang 2 bulan bayar 10.000, jatuhnya 5.000. Itu si bini yang begitu, istri banyak yang seperti itu. Malah suami itu ada yang PNS yang golongannya tinggi, kapan ditagih keberatan 20.000, padahal mobil dinas, mobil pribadi ada di luar, kadang-kadang di dalam garasi. Nah, pernah dia bilang pagar kami itu digembok, garasi kami itu digembok, jadi seakan-akan tak butuh jaga. Padahal jaga itu kan kerjasama, harus jaga yang jaga itu bukannya enak. Kata Mai Rama, begadang itu hilang berapa tetes darah, sisip dikit paru-paru basah. Itu risiko jaga. Seharusnya tiap hari minum susu encer untuk kesehatan paru-paru. Itu di segi kesehatan, belum segi yang lain, misalnya tertijak ulo, digigit anjing gilo, dikapak orang di belakang, orang maling terganggu. Itu bisa terjadi. Kadang-kadang hujan petir menggigil, pakai jaket, pakai masker. Nah, yang kenapa bertahan? Ada yang setuju juga, ada yang nggak setuju. Padahal Al-Quran menganjurkan jangan pelit, jangan pemarah, jangan dendam. Itu kadang-kadang ibu-ibu pengajian itu, tapi ya namanya cuman baca, tidak ada diterjemahkan, tidak tahu diuraikan apa maksudnya. Itu kan surat itu kalau kita ini ada pesan dalamnya. Surat beda kalau dengan Injil atau kitab lainnya, Taurat dan lain sebagainya. Itu bukan surat, dia bab. Nah, itulah surat ini, surat dari Allah, ada pesan dari Allah, itu isi Al-Quran. Sama dengan ceritanya ada orang dapat surat dari anaknya di Rusia sana. Surat itu bahasa Rusia. Ibu itu dapat surat dari anaknya dengan bahasa Rusia. Dibaca terus-terusan tiap saat. Bangga dia bercerita dengan tetangga. Aku dapat surat, katanya, dari anak saya dari Rusia. Suratnya bahasa Rusia. Oh iya, apa isinya? Nggak tahu. Nah, itulah Quran kita ini selama ini. Jadi maksudnya maknanya itu perlu. Jadi kita jadikan pribadi, kehidupan sehari-hari. Itu Quran itu isinya kalau diperas, kata Ustadz,
Cuman isinya 3. Jangan pelit, jangan pemarah, jangan dendam. Yang lain tuh tentang sejarah Musa dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita pelit, itu firman Allah itu, bukan hadis. Kalau kita pelit, gimana mau masuk surga? Sedangkan jago malam itu bukan sedekah, bukan ngemis, itu kan jasa, harus dibayar. Apalagi kita nak sedekah dengan ikhlas. Kapan lagi? Lain kalau kita miskin, makan aja susah, itu pun harus sedekah dengan tenaga atau yang lainnya, gitu. Jadi kita ini susah beragama tapi tidak nyambung di hati. Makanya istilah orang tuh qalbu mu'min. Qalbu mu'min itu rumah Allah yang hakiki. Kalau yang masjid dan lain-lainnya itu rumah Allah juga, tapi simbolisasi Ka'bah dan lain sebagainya. Yang rumah hakiki kan qalbu mu'min, madai rumah Allah buatan tukang. Nah, sedangkan qalbu mu'min itu ciptaan Allah sendiri, bukan buatan tukang, bukan buatan manusia. Itu kira-kira. Oke, itu panjang ceritanya. Laju ceramah aku, awak ustadz bukan, aku kiai bukan.